Izanul Kiram, Ashabu Kanatum Majelis Ulama Indonesia. Sanungkodum lakum nasroh al-khobarul waki di Madinah Tibikasi Harian. Makum Amanda Putri Mediani, Madinah Tibikasi, fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bekasi berharap pemerintah Kota Bekasi menaikkan anggaran untuk Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA. Menurut Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, anggaran KPA yang diterima saat ini belum mampu membantu memaksimalkan kinerja KPA mengatasi kasus HIV. Wildan menjelaskan anggaran KPA seharusnya dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Angka tersebut, kata Wildan, dinilainya cukup bagi KPA untuk lebih serius menguatkan kinerja mengatasi kasus HIV. Wildan menuturkan Pemkot Bekasi bisa membandingkan besaran anggaran KPA dengan wilayah lain di Jawa Barat dengan kategori yang sama. Berita selanjutnya, Dinas Perhubungan di Sub Kota Bekasi terus mengevaluasi rekayasa lalu lintas di Simpang Pekayon setiap hari. Kepala Bidang Teknis Lalu Lintas pada di Sub Kota Bekasi, Teguh Indrianto, mengklaim saat ini pengendara mobil dan motor yang bergerak dari arah gerbang tol barat menuju Jalan Raya Pekayon sudah terbiasa dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Disub menempatkan sejumlah petugas di titik putar balik Simpang Rawa Panjang untuk mengatur lalu lintas serta meminimalisir antrean panjang. Sejauh ini Disub telah mengajukan beberapa permohonan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Di antaranya perbaikan di Simpang Pekayon dan pembuatan lajur putar balik sebelum Simpang Rawa Panjang. Berita selanjutnya, pekerjaan konstruksi Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau BCKAYU Seksi 2B bakal dilanjutkan awal 2025. Sejumlah tahapan mulai dari rapat koordinasi lintas sektor, pembebasan lahan hingga survei di lokasi sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Tepatnya pada 12 November 2024, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum telah duduk bersama untuk mempersiapkan kelanjutan pekerjaan proyek tol BCKAYU yang sedianya dimulai pada Januari 2025. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah melelang proyek Jalan Tol BCKAYU Seksi 2B dengan total nilai 5,83 triliun rupiah. Masing-masing untuk Seksi 2B Paket 1 sebesar 3,5 triliun rupiah dan Seksi 2B Paket 2 sebesar 2,2 triliun rupiah. Berita selanjutnya, anggaran sebesar 105 miliar rupiah telah disiapkan untuk membenahi tempat pembuangan akhir TPA Burangkeng di Setu. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti perluasan area, pengadaan alat berat, serta penerapan teknologi pengolahan sampah. Diketahui TPA Burangkeng yang saat ini berada di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup menampung sekitar 1, juta ton sampah. Namun sistem pengelolaannya yang masih menggunakan metode open dumping atau penimbunan sampah secara terbuka, serta ketiadaan fasilitas pengolahan air lindi menjadi sorotan karena berpotensi memperburuk pencemaran lingkungan sekitar. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Syarif Marhendi, menyampaikan pembenahan TPA Burangkeng dianggarkan 105 miliar rupiah yang bersumber dari APBD 2025. Ia berharap dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, permasalahan di TPA Burangkeng bisa diatasi secara bertahap. Sementara itu, Kepala UPTD TPA Burangkeng, Samsuro Mardiansyah menjelaskan bahwa pada 2025 Pemkab Bekasi akan membebaskan lahan seluas 2 hektar untuk mendukung penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah. Mengakhiri berita pada hari ini, kasus bullying di SD Advent 14 Bekasi yang melibatkan seorang anak berinisial EPM yang berusia 7 tahun kini semakin memanas. Orang tua korban mengungkapkan bahwa mereka justru menjadi terduga kasus pencemaran nama baik setelah melaporkan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami anaknya. Tak hanya itu, orang tua korban menuduh adanya intervensi dari seorang perwira tinggi
di Polres Metro Bekasi Kota yang diduga melindungi terduga pelaku. Menurut orang tua korban, Polres Metro Bekasi justru mendahulukan penanganan laporan pencemaran nama baik tersebut ketimbang menangani laporan terkait kekerasan dan pelecehan terhadap anaknya. Orang tua korban juga menyebutkan bahwa Brigadir BAS, penyidik yang menangani laporan pencemaran nama baik, meminta dirinya untuk mencabut laporan mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anaknya. Orang tua korban juga mengungkapkan bahwa anaknya masih mengalami trauma. Namun ketika berusaha memindahkan anaknya ke sekolah lain, pihak SD Advent menolak karena dalam surat permohonan pindah tercantum alasan bullying sebagai faktor pemindahan. Menurut pengakuan orang tua korban, Kanit PPA Polres Bekasi Kota bahkan mengatakan bahwa terduga pelaku mendapat keistimewaan berkat hubungan keluarga tersebut yang memungkinkan dia untuk mendesak penyidik untuk memeriksa orang tua korban atas tuduhan pencemaran nama baik. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.